Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua atau ada yang berangkat? Ya, kenapa? Siti nggak berangkat sakit. Oke, kita doakan ya buat Mbak Siti, semoga segera diberi kesembuhan. Dan buat kalian semua yang masih sehat, tetap jaga kesehatan, karena sekarang kan pandemi belum usai ya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan sekarang kan sudah masuk musim penghujan ya, jadi tetap jaga kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Semangat terus dalam belajar. Masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya disiapkan dulu ya buku paket sama alat tulisnya. Sudah? Oke. Hari ini pelajaran apa? Ada yang tahu? Matematika ya, betul. Oke, pada minggu lalu kita telah membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Mulai dari definisi, apa itu pengertian dari SPLDV, terus bentuk umum dari SPLDV itu seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV. Tetapi sebelumnya di sini Ibu akan bagikan quiz dulu ya buat kalian. Ini masing-masing anak satu persatu ya. Oh ya, Ibu minta tolong buat ketua kelas bisa dibagikan ya ke teman-temannya. Oke, sudah ya. Itu kuisnya buat nanti aja. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu nggak cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel itu ada berapa cara? Ya, Mbak Laila, ada berapa? Ada dua, betul. Yang pertama, dengan menggunakan metode grafik dan substitusi. Terus yang kedua, metode eliminasi, betul ya Mbak Laila, Ibu kasih jempol. Jadi di situ kan sudah dijelaskan ya di buku paket, ada boleh dilihat buku paketnya halaman 45. Nah, di situ. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan metode yang pertama dulu, yaitu metode grafik dan substitusi. Oke. Bisa dilihat ya soalnya yang ada di buku paket. Soalnya Ibu bacakan ulang ya. Diketahui keliling kebun berbentuk persegi panjang adalah 42 meter. Selisih dari panjang dan lebarnya itu 9 meter. Yang ditanyakan apa? Tentukan panjang dan lebar dari kebun tersebut. Gimana cara menyelesaikannya? Perhatikan semuanya ya. Kita pakai yang ini dulu ya, metode grafik dan substitusi. Langkah yang pertama gimana? Kita misalkan dulu ya, misalkan X itu sebagai panjang, Y itu lebar. Jadi, maka akan terbentuk persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 42. X min Y sama dengan 9. Ya, Mbak Zahira, kenapa? 2X plus 2Y-nya itu dari mana? Oke, jadi Ibu jelaskan ya. 2X plus 2Y ini diperoleh dari rumus keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang itu apa? 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Lah, ketika 2 dalam kurung panjang ditambah lebar, ketika ini dijabarkan akan menghasilkan 2P tambah 2R. Nah, karena di sini kita pakai permisalan, panjang itu X dan lebar itu Y, maka diperoleh 2X ditambah 2Y sama dengan 42. 42 ini apa? Keliling persegi panjangnya ya, betul. Nah, untuk metode grafiknya lebih jelasnya bisa dilihat di buku paket masing-masing ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang metode substitusinya. Langkah yang kedua gimana? Persamaan yang ada ini, X min 9Y sama dengan Y, kita akan ubah menjadi, biar X-nya ini sendirian. Gimana? X kita pindah ruaskan. Y-nya yang tadinya di sini tandanya negatif, ketika pindah ruas akan menjadi positif, betul. Y plus 9. Nah, sudah ketemu ya? Kalau sudah, kita substitusikan X sama dengan Y plus 9 ini ke dalam persamaan yang awal tadi. Ini ya. Kan tadi persamaannya 2X ditambah 2Y sama dengan 42. Nah, kita masukkan X-nya, kita ganti dengan Y plus 9. Oke. Ketika diganti, kita masukkan 2Y ditambah 18 ditambah 2Y sama dengan, ketemu nanti Y-nya sama dengan
berapa? Y-nya 6 ya. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya, kita akan mencari nilai X. Bagaimana cara mencari nilai X? Masukkan ke persamaan awal. Kalau kan di sini ada dua persamaan ya. Kalian mau masukkan ke persamaan ini boleh, mau masukkan ke persamaan yang ini boleh. Tapi kita mau memasukkan ke persamaan yang lebih sederhana aja ya. Nah, tadi udah diketahui Y-nya itu 6. Kita akan mencari X. Bagaimana? Kita masukkan X sama dengan Y plus 9. X sama dengan Y-nya tadi 6 ditambah 9. Ketemu X-nya sama dengan berapa? 15. Jadi, panjang dari kebun itu 15 meter dan lebarnya 6 meter. Betul. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke. Yang kedua yaitu kita akan masuk ke metode eliminasi. Ini hampir sama ya dengan yang metode substitusi. Kita langsung saja ke soalnya ya. Biar jelas, Ibu praktekkan pakai ini. Soalnya disimak ya. Santi membeli 5 buku dan 3 ballpoint dengan harga 21.000. Sedangkan Aska membeli 4 buku dan 2 ballpoint dengan harga 16.000. Yang ditanyakan di sini berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Dandi jika ia membeli 10 buku dan 3 ballpoint di toko yang sama. Di sini ada yang bisa menyelesaikan? Boleh angkat tangan? Itu yang pojok kenapa bicara sendiri ya? Sudah paham dengan materi yang diajarkan? Sudah mengerti materinya? Belum ya? Oke, kalau belum, diperhatikan ya ketika ada yang menjelaskan di depan, diperhatikan baik-baik. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya, jangan malah bicara sendiri. Lanjut? Lanjut, oke. Tadi yang ditanyakan apa? Menggunakan metode eliminasi ya. Kita buat bentuk persamaannya dulu yang pertama. Kan tadi Santi membeli 5 buku dan 3 ballpoint. Kita misalkan buku itu X dan ballpoint itu Y, maka akan ketemu persamaannya. Yang pertama, 5X ditambah 3Y sama dengan 21.000. Persamaan yang kedua, Aska membeli 4 buku dan 2 ballpoint dengan harga 16.000. Maka akan ketemu persamaannya 4X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Nah, cara yang kedua gimana? Setelah ini, kita akan mengeliminasi variabel Y. Bagaimana caranya? Karena kita di sini akan menghilangkan Y-nya, kita samakan dulu. Y yang persamaan di atas itu 3. Yang di persamaan yang di bawahnya 2. Maka kita yang atas kalikan 2, yang bawah dikalikan dengan 3. Kalau sudah, nah seperti ini ya ketemunya ya. Nah, sudah, kita langsung saja jabarkan ya. Ketemu di sini tandanya negatif karena biar Y-nya ini hilang ya. Min 2X sama dengan min 6.000. X-nya ketemu min 6.000 dibagi dengan 2. X-nya berapa? 3.000, betul. Lah, langkah yang ketiga, ketika kita sudah tahu X-nya itu X-nya itu 3.000, maka kita akan mengganti nilai X yang tadi ke dalam persamaan. Kalian mau pakai persamaan yang pertama boleh, mau masukkan ke persamaan yang kedua juga boleh. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama ya. 5X, X-nya tadi berapa? 3.000 ditambah 3Y sama dengan 21.000. 3Y sama dengan 21.000 dikurangi 15.000. Ketemu Y-nya berapa? 2.000. Jadi, harga 1 ballpoint ini 2.000. Nah, harga 1 buku tulis ini 3.000. Lah, tadi yang ditanyakan adalah, yang ditanya tadi apa? Dan ingin membeli 10 buku dan 3 ballpoint. Maka, kita hapus dulu ya. 10 buku dan 3 ballpoint. Berapa yang harus dibayarkan oleh Dandi? Jadi, ketemu tadi ya, 10X ditambah 3Y sama dengan 10 dikali X-nya berapa? 3.000 ditambah 3 kali
Y-nya berapa? 2000. Sama dengan berapa? Kenapa? Mas siapa ya? Mas Azam, kenapa? Oh, jangan terlalu cepat menjelaskan. Oke, Ibu ulangi ya. Tadi kan yang kita sudah ketahui X-nya itu ketemu 3000, Y-nya 2000. Nah, Y itu tadi mewakili ballpoint, kalau X itu mewakili buku. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan dan dia ingin membeli 10 buku dan 3 buah ballpoint. Jadi kita masukkan ke persamaan ya. 10 buku ditambah 3 ballpoint sama dengan 10 kali 3000 ditambah 3 kali 2000 ketemu 35.000. Jadi yang harus dibayarkan Dani ketika ingin membeli 10 buah buku 10 buah buku dan 3 buah ballpoint itu 36.000. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Absen 1 sampai 5 kelompok A, absen 6 sampai 10 kelompok B. Kelompok A di sebelah kiri, kelompok B di sebelah kanan ya. Sudah mengumpul semua? Oh, sudah ya. Nah, sekarang Ibu tadi kan sudah menjelaskan materi banyak ya, sama latihan soalnya juga udah. Rasanya nggak afdal ya kalau sudah materi tapi tidak latihan soal. Jadi biar kalian lebih paham lagi, Ibu kasih latihan soal ya. Soalnya Azizah, ditulis ya kelompok A sama kelompok B. Azizah membayar 119.000 untuk 3 buah parfum dan 1 buah botol. Azizah membayar 109.000 untuk 3 buah parfum dan 4 botol hand sanitizer. Sedangkan Firly membayar 61.000 untuk 2 buah parfum dan 1 botol hand sanitizer. Mereka membeli parfum dan botol hand sanitizer itu di toko yang sama ya. Nah, pertanyaannya, tentukan harga 1 buah parfum dan 1 botol hand sanitizer. Sudah? Nah, untuk kelompok A, kalian menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode grafik dan substitusi. Untuk kelompok B, menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Oke, sudah ya? Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan, cukup ya? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang ya. Gimana kelompok A, ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh? Belum ya? Oke, masih muda ya. Gimana kelompok B? Belum? Hebat-hebat nih kalian. Sudah selesai belum? Belum? Waktunya 1 menit lagi ya. Waktunya habis ya. Sekarang di antara kelompok A dan kelompok B, siapa yang mau maju? Oke, kelompok A ya. Perwakilan 1 boleh maju ke depan. Mbak Rizka ya. Oke teman-teman, tadi Mbak Rizka sudah menjelaskan, menuliskan di sini jawaban dari diskusi kelompok A menggunakan metode grafik dan substitusi. Cuma di sini yang dikerjakan cuma menggunakan metode substitusinya aja ya. Oke, Mbak Rizka di sini sudah menuliskan 3B ditambah 4H. Ini langsung ya. Seharusnya dimisalkan dulu, misal parfum itu P, hand sanitizer itu H gitu ya. Tapi di sini langsung dituliskan nggak apa-apa, 3P ditambah ini ketemu, langsung substitusi P-nya 25.000 terus langsung H 19.000. Nah, jadi kalau dari kelompok A ini perwakilan tadi dia tuh langsung nggak seperti yang dijelaskan tadi ya, step by stepnya. Ini nggak langsung dimasukkan, nggak ada permisalan, langsung substitusi ketemu P-nya 25.000 langsung dimasukkan ke dalam persamaan, ketemu hanya 11.000. Nah, sekarang kita cek ya apakah sama dengan kelompok B. Kelompok B tadi menggunakan metode eliminasi. Sekarang Ibu tanya, kalian ketemu berapa harga 1 botol parfumnya? 25.000. Untuk harga 1 botol hand sanitizer-nya 11.000. Oke, kita cek ya. Ternyata hasilnya betul sama ya. Kita kasih tepuk tangan buat kalian semua. Oke, tapi ada alangkah lebih baiknya ketika kita menuliskan jawaban secara detail ya. Jangan langsung seperti ini 3P. P itu apa?
Kan takutnya ada yang bingung ya, masih bingung loh, PC itu apa. Makanya kita buat permisalan ya, misal parfum itu P, misal hand sanitizer itu H, seperti itu ya. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup. Kita buat kesimpulan ya. Kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu apa, coba ada yang tahu? Jadi cara menyelesaikan persamaan, sistem persamaan linear dua variabel itu ada ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode grafik dan substitusi. Yang kedua metode eliminasi. Nah ternyata ketika kita diberikan soal menyelesaikan dengan dua metode itu akan menemukan hasil yang sama seperti yang tadi sudah dicontohkan kelompok A dan kelompok B ya, seperti itu. Paham? Untuk buku paket halaman selanjutnya evaluasi 1 nomor 1 sampai 5 bisa dikerjakan di rumah ya. Minggu depan kita cek sama-sama. Karena waktunya sudah mau habis, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa belajar ya di rumah. Oke, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.